AI atau Artificial Intelligence yang bahasa Indonesianya adalah akal imitasi mengubah dunia kerja. Apakah pekerja di Indonesia sudah siap? Selamat datang di YouTube Kunwardana. AI diperkirakan mengubah jutaan pekerjaan. Berdasarkan berbagai laporan, termasuk laporan World Economic Forum, AI akan mengubah struktur pasar tenaga kerja global, termasuk di Indonesia. Banyak pekerjaan yang hilang, tetapi juga banyak pekerjaan yang muncul sesuai dengan perkembangan teknologi. Pekerjaan-pekerjaan apa yang paling terdampak? Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, yang sifatnya berulang, dan yang memiliki pola itu memiliki resiko tertinggi dapat digantikan oleh AI. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang memiliki dominan unsur manusianya seperti kepemimpinan, negosiasi, kreativitas, empati, ini pekerjaan-pekerjaan yang masih sulit digantikan oleh AI. Masalahnya, tidak semua pekerja memiliki akses pelatihan dan juga tidak semua perusahaan atau dunia usaha siap untuk melakukan reskilling. Akibatnya, sebagian pekerja bisa beradaptasi dengan cepat, namun sebagian lainnya tertinggal. Mengapa serikat pekerja harus membahas AI? Kalau sebelumnya banyak serikat pekerja fokus kepada upah, jaminan sosial, jaminan pekerjaan, ataupun kondisi kerja. Namun saat ini muncul isu baru, yaitu isu otomatisasi, AI, transformasi digital, reskilling, dan hal ini perlu juga dibahas oleh serikat pekerja. Hal ini penting karena masa depan pekerja bukan hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pekerja bisa menghadapi perubahan teknologi ini. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pekerja untuk dapat menghadapi perubahan teknologi ini. Yang pertama adalah belajar sepanjang hayat atau sering kita dengar lifelong learning. Jadi teman-teman, selesai kuliah atau selesai sekolah, kita diharapkan dapat belajar terus. Karena apa? Karena teknologi berubah secara cepat ya. Kalau kita tidak mengikuti, otomatis kita akan tertinggal. Untuk itu belajar sepanjang hayat perlu dijadikan budaya saat ini. Solusi kedua yaitu meningkatkan literasi AI. Setiap pekerja, baik itu di kantor, pabrik, atau dimanapun, perlu memahami mengenai AI. Apa itu AI, kemudian bagaimana menggunakan AI secara produktif, apa kelebihan dan keterbatasan AI, ataupun etika penggunaan AI itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita perlu fokus pada keterampilan yang sulit digantikan AI. Seperti empati, kepemimpinan, kreativitas, negosiasi. Kalau kita memiliki kompetensi ini, kita masih sulit bisa digantikan oleh AI itu sendiri. Banyak pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi tetapi terkendala oleh biaya dan waktu. Untuk itu, program seperti kuliah online secara fleksibel, beasiswa bagi yang berprestasi, pendidikan dengan biaya terjangkau, ataupun pengakuan dari pengalaman kerja sebagai kredit akademik, ini adalah hal-hal yang bisa membantu pekerja untuk dapat meningkatkan kompetensi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa membangun sistem perlindungan sosial yang adaptif. Karena AI bisa berdampak pada disruption, maka diperlukan jaminan kehilangan pekerjaan, pelatihan transisi, dana peningkatan kompetensi, ataupun perlindungan pekerja platform dan pekerja informal. Solusi berikutnya adalah mendorong kemitraan, baik itu tripartit ataupun multi pihak. Karena permasalahan AI tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Maka dari itu perlu kerjasama atau kolaborasi antar pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, perguruan tinggi, ataupun komunitas teknologi. Tujuannya adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada pekerja yang tertinggal di dalam proses transformasi ini. Kata penutup dari saya, setiap revolusi industri melahirkan korban dan pemenang. Bedanya hanya satu, seberapa cepat kita memilih untuk berubah sebelum kita dipaksa untuk berubah. Terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.